Tadi kita sudah menyimak dalam paparan yang disampaikan oleh Pak Erlangga Hartarto, Menko kita, menyebutkan saat ini tren pariwisata Indonesia menunjukkan angka yang cukup menggembirakan, sangat menggembirakan. Dan ini menunjukkan bahwa terjadi tren peningkatan jumlah turis, baik dalam negeri, domestik, turis domestik ataupun turis mancanegara yang meningkat. Dan angkanya merupakan angka yang tertinggi. Kalau kita bandingkan, ini merupakan angka tertinggi sepanjang pandemi terakhir kemarin dan ini sudah menyentuh angka tertinggi. Kita yakin Indonesia ini kaya akan sekali alamnya. Begitu banyak potensi pariwisatanya yang bisa memberikan devisa bagi negara dan juga mungkin membuka lapangan pekerjaan bagi negeri ini. Tapi lebih jauh lagi, seperti apa sebetulnya sepak terjang untuk pariwisata di negeri ini dan apa yang akan dilakukan tentunya untuk sektor pariwisata di negeri ini? Langsung saja kami undang Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Ibu Niluh Puspa. Boleh tepuk tangannya? Apa kabar Ibu Wamen? Terima kasih sudah hadir, silakan duduk. Oke, hari ini merupakan hari yang sibuk ya. Habis sidang kabinet, langsung datang ke Garuda TV dan kita betul-betul berterima kasih sekali di sela-sela kesibukan yang masih menyempatkan untuk hadir dalam acara ini. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi untuk Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Terima kasih Garuda TV, terima kasih juga mahasiswa-mahasiswi dari Tarumanegara, luar biasa. Ibu Niluh mungkin bisa cerita dulu seperti apa sepak terjang sektor pariwisata di negeri ini selama 1 tahun belakangan ini. Apa saja capaian-capaian yang sudah kita torehkan bagi pariwisata Indonesia? Ya, jadi tadi Pak Menko, Pak Erlangga sudah menyampaikan, sudah nge-spill ya terkait dengan capaian dari Kementerian Pariwisata di bawah kepemimpinan Ibu Menteri Bu Widianti Putri Wardana. Dan kemudian Pak Presiden juga tadi dalam sidang kabinet paripurna 1 tahun pemerintahan ini juga sudah menyebutkan 2 capaian dari Kementerian Pariwisata. Pertama tentu kita kalau bicara capaian adalah bicara angka ya, angka. Dan amanat dalam RPJMN itu sudah jelas sekali, yang dituliskan di sana adalah pertama jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Dalam 1 tahun dari September 2024 sampai dengan Agustus 2025 ini, angka kunjungan wisatawan itu sudah menyentuh angka 14 juta dan itu naik 12%. Kalau kita bicara sepanjang 2025 saja, angka kunjungan wisatawan mancanegara itu di angka 10 juta lebih wisatawan mancanegara. Dan itu juga naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu naiknya sekitar 10%. Nah tadi Pak Menko juga sudah spill di tahun 2025 bulan Agustus saja kita mencapai rekor di angka 1,5 juta selama bulan Agustus. Ini juga angka tertinggi pasca pandemi COVID-19 untuk kunjungan wisatawan mancanegara. Nah pencapaian-pencapaian ini menunjukkan bahwa adanya kepercayaan global kepada destinasi kita, kepada Indonesia yang luar biasa. Dan ini memberikan satu optimisme besar buat kita di tengah situasi global saat ini. Pak Presiden juga dengan kunjungannya ke luar negeri, bertemu, kemudian juga bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara lain, ini semakin menaikkan nama Indonesia di kancah internasional dan tentu ini juga membuat Indonesia semakin dikenal dan wisatawan semakin banyak yang datang ke Indonesia. Itu baru Wisman. Kita bicara wisatawan Nusantara. Target kita tahun ini adalah 1,08 miliar perjalanan wisatawan Nusantara. Dan tahun ini dari Januari sampai dengan Agustus perjalanan sudah mencapai 800 juta. Perjalanan wisatawan Nusantara, kami optimisme ini kita bisa mencapai angka 1,08 miliar perjalanan wisatawan Nusantara. Baik, luar biasa sekali. Tapi begini, kita ingat bahwa Presiden pernah berucap pertumbuhan ekonomi itu harus sejalan dengan lingkungan. Kita juga tahu bahwa kalau namanya pariwisata, soal alamnya, banyak turunan-turunannya, soal alamnya yang indah. Kemudian juga soal bagaimana pariwisata itu tidak merusak alam. Bagaimana kemudian Kementerian Pariwisata mencoba untuk
mengaplikasikan ini dalam setiap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pariwisata, ekonomi, pariwisata, dan lingkungan? Ya, jadi amanat RPJMN juga jelas sebenarnya soal sektor pariwisata. Di RPJMN kami diamanatkan pariwisata itu sekarang ini bicara dua hal, yaitu quality dan sustainability. Jadi kita tidak hanya sekadar bicara soal angka-angka yang tadi saya sebutkan ya, berapa orang yang datang ke Indonesia, berapa jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia, berapa jumlah wisatawan Nusantara yang melakukan perjalanan. Karena sekarang wisata itu bukan sekadar soal jalan-jalan dan hiburan, tetapi soal preserving our culture, nature, seperti itu ya. Sehingga amanatnya jelas, yaitu bagaimana kita menjaga kualitas destinasi dan bagaimana agar pariwisata ini bisa menciptakan keberlanjutan. Keberlanjutannya apa? Ekonomi, keberlanjutan terhadap lingkungan, dan juga adalah keberlanjutan terkait dengan masyarakatnya, culture yang kita miliki seperti itu. Sehingga ini kemudian dituangkan dalam banyak hal ya. Misalnya saja kita baru saja memiliki kesepakatan bersama. Kita mengesahkan di DPR Undang-Undang Kepariwisataan yang mana di dalamnya juga mengamanatkan tentang pelestarian lingkungan, budaya dan juga manusianya dalam hal ini masyarakat. Di luar daripada itu kami juga sudah membuat roadmap bagaimana pembangunan di sektor pariwisata itu agar selalu memperhatikan sisi lingkungan. Dan juga kita saat ini terus mendorong bagaimana agar desa-desa wisata, destinasi wisata dan juga industri dalam hal ini hotel ataupun segala sektor yang terkait dengan sektor pariwisata ini melakukan pembangunannya dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan yang tadi sudah saya sebutkan itu. Jadi Pak Presiden jelas arahannya bahwa pembangunan apapun maka kemanfaatannya harus ada. Yang pertama adalah pemanfaatan ekonominya ada, pemberdayaan masyarakatnya ada, dan juga yang paling penting adalah dampaknya kepada masyarakat itu harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Ibu Niluh Puspa. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Baik Ibu Niluh, dalam kesempatan malam hari ini tentu kita juga memberikan apresiasi Piala Adipraya kepada Ibu Niluh. Oleh karena itu kami meminta kesediaan Bapak, ataupun dalam hal ini kami meminta kesediaan dari Ibu Eli Husin selaku Direktur ataupun juga pemimpin redaksi Garuda TV untuk menyerahkan Piala Adipraya kepada Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Ibu Niluh Puspa.